Miliknya asli. Selamat malam pemirsa, selamat datang di Telema Kita untuk Rakyat. Dan kali ini kita masuk untuk episode Bang Boy menuju DKI 1 bersama saya Rambu Reformasi. Dan seperti kita ketahui bahwa Bang Boy dan juga Bang Teten ini adalah salah satu pasangan yang nantinya akan mengisi posisi Gubernur DKI 1. Selamat malam Mbak Boy. Selamat malam. Selamat malam Bang Teten. Malam. Apa kabar? Baik, ya? luar biasa. Oke. Baik, sebelum saya ngobrol banyak nih mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh Bang Boy dan juga Bang Teten, sejauh apa sudah disiapkan untuk program-program itu sendiri? Kita udah menyiapkan 90% ya, siap ya. Baik. Bahkan 95%. Oh, 95%. Iya, itu update terakhir ya. Iya, persiapannya. Sudah hampir Pelaksanaan selesai. belum. Hampir Tinggal selesai. eksekusinya aja ya, Iya, kalau nanti benar. menang. Kira-kira akan mungkin firasat dari Bang Boy sendiri akan menang atau tidak nantinya? Menang ya. Ya, insya Allah. Insya Allah ya, baik. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk untuk berbicara mengenai program-program yang akan diadakan oleh Bang Boy dan juga Bang Teten gitu ya. Dan ini adalah biasanya untuk kemacetan. Satu hal yang mungkin sering banget menjadi masalah besar di kota besar seperti Jakarta gitu kan. Benar sekali. Apa tanggapan Bang Boy ataupun Bang Teten mengenai kemacetan di Jakarta ini? Iya, ini Jakarta nih udah terlalu banyak mobil ya, terlalu banyak kendaraan ya, sehingga ini orang tuh hidupnya hampir 70% di jalan ya. Ini tidak baik ya. Jadi ikut merasakan gitu ya bahwa kemacetan ini adalah masalah besar di kota. Masalah Jakarta besar ini. di kota Jakarta yang tercinta ini ya. Iya betul. Kalau anak-anak zaman dulu tuh menghabiskan masa muda tuh di diskotik ya. Baik. Kalau zaman sekarang tuh dia habis di jalan gitu karena macet sekali. Oke. Jadi itu yang melatar belakangi Bang Boy dan juga Bang Teten mungkin untuk bergerak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya, untuk kemacetan. rakyat. Baik. Salah satu caranya di sini saya melihat akan ada SIM A+ atau SIM khusus untuk warga Jakarta. Boleh dijelaskan lebih detail lagi mengenai hal ini? Jadi ini selain banyaknya kendaraan ya, ini juga banyak sekali yang pengendara-pengendara itu yang kurang lah. Kurang dalam hal apa ini Bang? Kurang pintar. Baik. Bodoh gitu ya. Iya. Kurang pintar. Ya kayak gitu. Jadi sehingga saya akan menerapkan SIM A untuk yang berkendara, mau mengendarai kendaraan di Jakarta. Jadi SIM A+. SIM A+. Apa bedanya dengan SIM A yang lama Bang? Oh iya, ini plusnya adalah plus tes ya. Tes yang lebih lanjut sehingga lebih pintar gitu pengendaranya. Iya betul. Jadi selain ada tes yang biasa kita jalani kalau bikin SIM, kayak mengenali marka jalan kan biasanya. Baik. Kita tambah lagi, jadi ada tes TOEFL, ada tes fisika, ada kalkulus, aritmetik, jadi lebih lengkap gitu ya, lebih lengkap ya. Biar lebih pintar gitu. Baik. Tadi untuk pengguna mobil ya, kendaraan roda 4, bagaimana dengan roda 2 motor? Apa yang akan dilakukan untuk menanggulangi kemacetan itu, Bang Boy? Nah, jadi pengendara roda 2 ini, yang naik motor ini permasalahannya itu lebih ke mental mereka ya. Baik. Bisa saya ceritakan sedikit, bila pasti Bang Teten atau Bang Rambu pasti udah pernah lihat kan, kalau ada kecelakaan pasti motor pada berhenti semua. Baik. Ngeliatin ya, padahal mereka juga nggak ngapa-ngapain, nggak ngebantu gitu, malah foto-foto gitu. Nah, itu makanya saya akan membuat helm STI, bukan SNI lagi. STI, apa itu Bang? Standar Teknologi Indonesia. Menggunakan teknologi atau seperti apa? Iya, jadi ini helm ini mempunyai teknologi untuk biar pengendara motor itu kalau ada kecelakaan ini sudah tahu, dia helmnya udah tahu sehingga tidak akan nengok ya. Jadi ada cengkramannya di Jadi sini. ada cengkraman juga di bagian pundak, bisa nyambung ke helm. Manipulasi otot, jadi kalau ini langsung dicengkram dan langsung mengegas gitu. Jadi semua akan nggak macet. Nggak macet.
Jadi menghindari motor-motor berhenti tanpa adanya alasan yang jelas seperti ngelihat kecelakaan. Betul. Iya, benar sekali. Dan itu sudah dirancang teknologinya, sudah siap? Atau Sudah dirancang gitu, dan ini tinggal tes aja ya. Iya. Baik, kita masih membahas mengenai kemacetan di Jakarta. Tidak hanya di jalan-jalan besar, bahkan di gang-gang pun volume kendaraan semakin bertambah sekarang ya Pak ya. Sekali. Dan di sini saya melihat salah satu program dari Bang Boy ini adalah untuk membayar ketika memasuki jalan protokol seperti Sudirman gitu ya. Jalan-jalan protokol lainnya. Boleh dijelaskan sedikit mengenai hal itu Bang? Iya, jadi jalan protokol itu nggak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Jadi hanya orang-orang yang berduit ya. Baik. Dia harus membayar ke sana. Kalau orang itu nggak lupa bawa dompet atau nggak punya uang atau kurang kaya, jadi nggak bisa lewat situ gitu. Dengan adanya peraturan ini. Tapi kalau yang sudah berjalan sekarang untuk memasuki jalan tol itu disediakan uang kurang lebih 7.000 sampai 6 sampai 7.000 gitu ya. Iya. Kalau ini perkiraannya berapa Pak jumlah yang harus dibayarkan si pengguna jalan raya ini untuk memasuki jalan protokol? Ini diperkirakan kemarin sudah hitung-hitung dengan Bang Teten juga 100.000 ke atas ya. Jauh sekali bisa bedanya antara jalan tol dan juga jalan protokol. Apa yang menjadi dasar untuk tapi ini? Kalau mungkin pada permukaannya terasa mahal, tapi sebenarnya banyak bonusnya ya Bang ya? Iya, tapi jangan cemas ya. Iya. Ini juga kan kita mau serve rakyat ya, gitu. Jadi dengan 100.000 itu sudah paket dengan snack, kudapan dan tentu saja minuman ya, soft drink. Itu all in dari 100.000. Benar sekali. Benar sekali. Luar biasa. Jadi ini mungkin bisa disesuaikan dengan jam-jam kebutuhan dari pengguna Benar. jalan. Mungkin snacknya tidak dia dari pagi sampai dengan malam hari atau gimana Bang? Paketnya beda-beda. Paket pagi beda, siang mungkin dapat ayam atau malam terus dapat minuman malam ya gitu ya. Itu yang beralkohol. Baik, untuk masalah kemacetan sudah ada beberapa program yang tadi sudah kita bicarakan ya Pak ya. Kemudian sekarang yang sering menjadi sumber kemacetan adalah jam kerja dari setiap karyawan yang bekerja di Jakarta, di wilayah Jakarta itu juga menjadi sumber kemacetan karena mereka memiliki jam kerja yang sama. Bang Boy memperhatikan hal itu juga ya di sini ya, sepertinya ya. Karena sudah menerapkan program baru. Boleh dijelaskan program yang berhubungan dengan jam kerja itu, Bang? Ya, jam kerja itu kan untuk sekarang biasanya cuma ada 2 ya. Jam 8 dan jam 8.30 ya. Dan pulang jam 5 dan jam 5.30 ya sore ya. Nah, itu makanya saya akan buat per wilayah. Jadi pertama itu adalah wilayah pusat dulu, Jakarta Pusat gitu. Itu ini sebagai contoh aja, misalnya wilayah pusat akan masuk jam 7 gitu. Jam 7 mereka masuk dulu, baru misalnya kedua adalah Jakarta Selatan jam 8 dan Jakarta Timur jam 9 gitu. Sehingga mobil-mobil tidak menumpuk pada jam-jam tertentu di satu titik gitu. Ya, karena itu masalahnya memang begitu. Pada jam yang sama semua berangkat atau semua pulang numpuk di satu titik. Tujuannya biasanya juga sama gitu ya. Iya, begitu juga dengan pulangnya ya. Pusat akan pulang lebih dulu karena waktunya akan sama nanti. Tapi yang sering terjadi adalah walaupun mereka sudah istilahnya sudah memiliki jam kerja sendiri ataupun sudah ada jam 3-in-1, tapi sering juga hal ini menjadi kendala dengan adanya forrider dari mungkin yang mengawal pejabat-pejabat daerah tertentu gitu, sehingga menyebabkan kemacetan juga gitu. Dan di sini saya melihat bahwa Bang Ben membedakan antara jam kerja karyawan dengan pejabat gitu. Bisa diceritakan sedikit mengenai perbedaan jam kerja ini? Ya, jadi ini seperti tadi ini saya kesini juga naik forrider ya. Baik. Ini sebelum saya jadi gubernur. Tapi kalau saya sudah jadi, tidak ada lagi pejabat yang menggunakan forrider ya. Kenapa itu Bang? Apakah itu hanya akan dikhususkan untuk saya DKI juga soalnya khusus untuk DKI sini ya. Soalnya kan saya akan yang memimpin nanti ya. Dan saya juga mendengarkan keluhan-keluhan rakyat yang mengeluhkan pejabat nih pakai forrider mulu gitu. Bikin macet gitu Bikin macet. Apakah mereka juga harus merasakan kemacetan dengan adanya nanti mungkin Bang Boy ini naik jadi gubernur, pejabat harus ikut ngerasain macet atau gimana? Enggak, jadi pejabat karena ini untuk rakyat ya. Rakyat kan tadi masuknya lebih pagi ya.
kita persilahkan rakyat masuk ke kantor dulu, gitu. Baik, Kita persilahkan rakyat ya. Baik, Ah, baik. Nah, makanya jam masuk pejabat untuk Iya. kantor saya bikin jam 11 siang. Baik, jam 11 siang dan Untuk pulang. pejabat ya. Untuk pejabat ya. Karena Untuk kita pejabat ya. mendahulukan rakyat. Mendahulukan Baik, biar rakyat. rakyatnya semuanya selesai Rakyat. sampai di Iya. kantor dulu, baru pejabat mulai kerja mulai jam 11 Ah, siang. Iya, jam 11 siang. Dan pulangnya Ya. jam 3 sore. Jam 15.00. Jam 11 sampai jam 3 sore. Iya. Berarti kalau dikurangi dengan jam makan siang yang kurang lebih jam 12, Sampai jam 2. ya kurang lebih hanya 2 sampai 3 jam efektif kerja seorang pejabat. Benar gitu sekali. Karena pejabat emang tidak boleh di kantor saja ya. Iya. baik, Kalau baik. menurut saya memang pejabat itu lebih efektif di lapangan. Di lapangan kerja seperti itu. Lapangan ya. golf. Oh, baik. Lapangan gol. Kan rakyat sendiri juga sudah melihat kan gimana kelakuan kita kalau jam kerjanya selalu di ruang rapat. Ada yang nonton film porno Baik. gitu, ada yang mainin mic, berantem, Baik. Tidur. Baik. tidur. Kemudian yang menengah ke bawah ini juga ada juga yang menyebabkan kemacetan seperti angkot. Contohnya gitu ya, kendaraan umum gitu yang terlalu berhenti lama gitu di jalanan ibu kota. Sudah ada program yang disiapkan untuk hal ini, Bang? Tentu saja ya, kita sudah ada ya Bang Teten ya. Ya. Jadi kita akan mengakuisisi angkot-angkot itu gitu. Baik. Juragan-juragan kita akan beli, kita akan akuisisi secara baik-baik ya. Baik-baik. Baik. Sehingga tidak ada lagi kejar setoran ya untuk supir-supir tersebut. Itu akan digaji. Gitu. Oh baik, jadi semua perusahaan angkutan umum yang ada di Jakarta ini akan dibeli sama Bang Boy, kemudian nanti akan diberikan sistem gaji dari dana pribadi dari Bang Boy, seperti itu ya? Bukan dari dana pribadi ya. Ini dari rakyat juga, gitu. Dengan baik. menaikkan pajak, ya. Dan dialokasikan lagi dari APBN tersebut untuk menggaji supir-supir tersebut ya. Benar. Berarti dari dana Pemda gaji Benar dari. sekali. Berarti dengan demikian akan dihilangkan atau dihapuskan untuk tarif angkot atau seperti apa? Enggak. Oh enggak, Oh enggak. tetap harus bayar. Oh, di sini Iya. berarti Bang Boy memberikan kesempatan untuk warga Jakarta khususnya untuk berpartisipasi untuk mengurangi kemacetan dengan cara membayar pajak untuk yang lebih untuk gaji dari para supir angkot ini, Benar. tapi tidak menghilangkan dari sisi tarif Tarif, iya, pajaknya. benar sekali. Baik, Karena rakyat senang ya membayar angkot gitu. Terbukti dengan banyaknya angkot gitu. baik. Jadi ini cara yang bagus untuk partisipasi rakyat untuk rakyat mengurangi kemacetan. Baik, luar biasa sekali perbincangan saya kali ini bersama Bang Boy dan juga Bang Teten. Ini baru satu program ya untuk menanggulangi masalah kemacetan. Jangan lupa untuk menyaksikan obrolan kita lagi di topik yang selanjutnya yaitu mengenai lingkungan kali ini ya. Benar. Lingkungan. Sudah ada beberapa program juga yang sudah disiapkan? Pastinya. Baik, jadi jangan sampai Anda terlewatkan perbincangan saya dengan Bang Boy serta Bang Teten sebagai salah satu pasangan untuk calon Gubernur DKI Jakarta hanya di Telema Kita untuk Rakyat episode Bang Boy dan juga Bang Teten. Selamat malam. Bang Boy, Bang Teten, emang asoy dan paling paten. Macet banjir pada ngacir, semua orang jadi nyengir. Bang Boy, Bang Teten.